kami calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Pemalang akan melakukan praktek demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik, yaitu ada pengamat, observer, coach, dan juga coachee. Dalam kelompok kami akan kami perkenalkan. Yang pertama saya sendiri, nama saya Rohati dari SMA Negeri 1 Bantar Bolang, kemudian rekan saya Dewi Lucianingrum dari SMP Negeri 3 Petarukan. Sebelah saya. Dan saya perkenalkan, nama Rifki Azubri dari SMP Negeri 2 Bantar Bolang. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Rohati. Waalaikumsalam Bu Dewi. Bagaimana kabarnya Bu Rohati? Alhamdulillah baik. Bu Dewi gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Bu Rohati. Saya dengar Bu Rohati mau melakukan coaching. Iya. Apa nih persiapan Bu Rohati dalam merencanakan kegiatan coaching kali ini? Ya, saya sudah menyiapkan untuk kegiatan coaching ini, antara lain saya sudah menentukan waktu, kemudian tempat, dan saya juga sudah mengadakan perjanjian dengan coach saya. Oke, sebelum kita berdiskusi, saya akan memberikan rubrik penilaian karena nanti saya akan mengobservasi Bu Rohati. Apakah nanti sudah sesuai dengan alur Tirta? Kemudian pada coaching ini juga saya nanti akan menilai alur yang digunakan oleh Bu Rohati, kemudian bagaimana pertanyaan dari Bu Rohati, kemudian yang ketiga juga bagaimana Puci ini merespon pertanyaan dari Bu Rohati. Nah, sekarang apa kompetensi yang ingin Bu Rohati kembangkan? Saya akan mengembangkan kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Dari ketiga kompetensi itu, kira-kira apa yang ingin difokuskan pada Bu Rohati? Iya, dari ketiga kompetensi tersebut, ini saya akan fokus pada mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, jadi indikator atau ketercapaian dan tujuan pengembangan yang dilakukan Bu Rohati itu pada coaching hari ini apa? Indikator ketercapaian pada coaching kali ini tuh saya mampu memahami masalah-masalah yang diutarakan oleh coachee, kemudian saya juga mampu memberikan pertanyaan yang berbobot, serta mampu menggali potensi coachee untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Ya, karena saya di sini mau mengobservasi Bu Rohati, jadi insya Allah diizinkan ya Bu ya? Boleh, dengan senang hati Bu Dewi. Bahkan saya mengharapkan masukan-masukan dari Bu Dewi selama nanti kegiatan coaching yang saya lakukan nanti. Ya, terima kasih ya Bu. Jadi saya hanya berpesan agar dalam coaching nanti Ibu juga melakukan prinsip coaching, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Oke, demikian saja Bu Rohati kegiatan pra-observasi ini. Semoga coaching Bu Rohati berjalan lancar ya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 1, 2, 3. Assalamualaikum Ibu. Halo, waalaikumsalam Pak Rifki. Silakan duduk. Terima Udah kasih saya Bu. tunggu dari tadi loh. Iya Bu. Iya. Tadi ada macet Bu di jalannya. Oh gitu ya? Iya. Iya. Ah, Gimana kabarnya hari ini Pak Rifki? Alhamdulillah baik Bu. Rasanya senang lah nanti semoga di sesi ini apa yang menjadi prioritas saya bisa tersalurkan. Iya, amin. Iya. Ya, ini kayaknya ada yang mau disampaikan ke saya ya. Apa Betul. nih yang akan disampaikan ke saya Pak Rifki? Betul Bu, ya, ada yang ingin saya sampaikan ya Bu ya. Jadi begini Bu, berkaitan dengan kegiatan pembelajaran Ibu ya, yang terjadi di sekolah saya. Ternyata itu masih banyak guru-guru yang masih menggunakan metode-metode ceramah Bu. Ya, jadi kurang kreatif dan inovatif Bu. Padahal kan sekarang tahu sendiri di era perkembangan zaman sekarang, apalagi sekarang generasi Z ya Bu ya. Iya. Itu harus bisa berkolaborasi dengan digital. Sedangkan yang terjadi di sekolah saya masih jadul Bu. Jadi anak-anak silakan tulis halaman ini. Nah, nanti Bapak Ibu gurunya nongkrong gitu ya. Anak-anak tolong ya
catat apa yang Bapak Ibu baca. Jadi kayak gitu Bu, jadi tidak menciptakan pembelajaran yang inovatif lah Bu. Jadi kayak gitu ya. masalahnya. Oh gitu. Oke Pak Rifki, kalau bisa boleh saya garis bawah ini, permasalahan di Pak Rifki itu berarti pembelajaran yang kurang variatif ya Pak? Iya betul Bu, Oh, gitu, variatif. kurang variatif, Dalam- iya. Baik Pak Rifki, kira-kira dalam pembelajaran kita kali ini, pembicaraan kita kali ini tuh apa yang akan didapatkan? Gini Bu ya, dari pembicaraan nanti apa yang kita lakukan itu yang ingin saya dapatkan adalah adanya perubahan Bu ya, tentang paradigma mengajar, proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru-guru di sekolah saya Bu ya, khususnya dalam penyampaian materinya Bu. Jadi nanti saya harapkan saya bisa mendapatkan solusi dalam mengatasi masalah-masalah ini agar guru bisa mengembangkan potensinya dalam menyampaikan dan menggunakan metode-metode pembelajarannya secara kreatif dan inovatif. Oh, jadi yang diharapkan Pak Rifki itu adanya perubahan-perubahan ya Pak? Iya Bu, betul. Oke. Perubahan apa saja nih Pak yang diharapkan sama Pak Rifki? Yang pertama adalah adanya perubahan dalam proses pembelajaran, terus dalam menyampaikan materinya ya Bu ya, supaya lebih variatif dan mudah dipahami oleh peserta didik dan bisa memunculkan lah atau memotivasi anak-anak untuk berpikir kreatif Bu ya, agar tidak merasa bosan juga itu Bu. Misal ya dengan menggunakan aplikasi-aplikasi dalam pembelajarannya, atau bisa dengan menggunakan video-video ya dalam pembelajaran. Kan sekarang banyak Bu itu ya. Iya, itu harusnya bisa digunakan. Dan di sekolah saya juga sebenarnya didukung Bu oleh lab yang layar gede tuh Bu, yang touchscreen. Oh ya. Nah, itu bisa digunakan, cuma sedikit guru yang menggunakan Bu. Hanya mungkin 5 atau 10% Bu guru yang masih tidak menggunakan itu. Oh gitu ya. Iya. Itu tadi yang disampaikan sama Pak Rifki itu kan berarti metode atau model pembelajaran yang ideal ya Pak? Iya, betul. Nah, kalau ideal itu kalau kita kasih nilai itu pada level 10 ya Pak ya? Ya, betul. Nah, oke. Kalau menurut Pak Rifki nih, sekolahnya Pak Rifki itu kira-kira berada di level berapa Pak? Kalau menurut saya sekarang itu di sekolah saya yang saya amati ya Bu ya, Iya. guru-guru saya itu masih kebanyakan berada di level 6. Oh, berada di level Iya, 6? berada di level 6 Bu. Karena memang masih banyak yang kayak tadi hanya menggunakan metode ceramah, menggunakan metode sini tulis halaman sekian. Itu Bu. Masih banyak yang Jadi begitu. kemandirian anaknya kurang Bu. Oh gitu, Itu. oke. Dan ini Pak Rifki pengen mengadakan perubahan ya Pak ya? Iya, betul. Nah nanti kalau sudah ada perubahan, ini kira-kira di sekolahnya Pak Rifki itu bisa sampai tingkat level berapa? Ya, setidaknya Bu ya, itu level 8 sudah keren Bu. Oh iya? Iya, sudah keren sekali tuh. Minimalnya loh level 8. Kenapa Pak? Ya, Cuma karena level 8? itu minimal ya Bu. Oh minimalnya. Itu minimalnya level 8. Berarti bisa lebih dari Bisa 8? lebih. Oke. Ya, jadi itu apa patokan saya untuk keberhasilan dari apa yang nanti kita kasih terapkan itu minimalnya 8 Bu. Ah, iya. Itu. Bagus sekali ya Pak. Iya. Berarti bisa sampai level 10 dong? Bisa Oh dong, itu bisa, harus bisa. oke. Iya. Oke Pak Rifki, nah untuk mencapai tingkat level yang lebih tinggi lagi, itu tadi Hah? minimal level 8 kan ya, Iya. langkah-langkah atau rencana apa nih yang akan dilakukan sama Pak Rifki? Rencananya Bu ya, langkah-langkah yang saya akan lakukan itu adalah melakukan coaching, IHT, ataupun mengadakan mentoring Bu, seperti pendampingan ya secara individu antara saya dan guru lainnya ya, secara face to face biar percakapannya lebih santai Bu. Oh gitu ya Pak ya. Ya. Jadi rencana yang akan dilakukan oleh Pak Rifki ini antara lain coaching, Coaching, kemudian mentoring, ya. pendampingan individu Iya, gitu. betul. Oke, Iya. dari rencana-rencana itu tadi yang sekiranya lebih nyaman dilakukan oleh Pak Rifki itu yang mana Pak? Menurut saya itu untuk langkah awal ya Bu, itu coaching atau IHT Bu, yang bisa saya lakukan untuk diterapkan di sekolah saya. Karena untuk fondasi awal ya Bu ya, apabila itu sudah berjalan rencananya baru ke pendampingan individu atau mentoring.
Oke. Gitu. Jadi ada berbagai macam strategi ya Pak, Iya, hanya betul, satu Bu. strategi Hanya satu, untuk ya. mencapai tujuan itu tadi ya Untuk Pak. awalnya itu tadi IHT ataupun coaching ya. Mentoring. Terus selanjutnya setelah berjalan sehingga ada gambaran nih dari Bapak Ibu guru kan, ada gambaran. Nah, terus setelah itu baru pendampingan individu. Seperti itu. Oke. Iya. Jadi dikasih dasar dulu secara klasikal Ya, gitu ya Pak. betul. Baru secara individu. Individu. Oke, Ya, itu, mantap Bu. sekali. Iya. Oke Pak Rifki, ini tadi yang lebih paling nyaman apa Pak? Yang Yang paling paling nyaman nyaman menurut saya IHT. Oh ya, IHT, oke. Iya. Dalam melakukan IHT ini nanti kira-kira yang dimintai dukungan atau support itu siapa aja Pak? Yang paling pertama dan utama adalah Bu Kepala Sekolah. Yang paling pertama dan utama adalah Bu Kepala Sekolah. Iya. Karena kepala sekolah kan punya wewenang untuk menggerakkan anggotanya, ya, bawahannya untuk mengikuti kegiatan IHT yang akan saya lakukan. Karena kalau saya mengadakan sendiri tanpa dukungan kepala sekolah, nggak ada pesertanya Bu, saya jamin. Iya. Itu Bu. Oke Pak Rifki. Berarti Pak Rifki itu dalam melakukan IHT ini kolaborasi ya Pak. Iya. Antara lain tadi yang utama adalah kepala sekolah. Kemudian Iya. yang kedua rekan guru yang ahli IT. Betul. Kemudian rekan guru yang sudah Sudah mengajar secara bervariasi. ya, dan inovasi. Oke. Itu yang nanti apa itu dilakukan sama Pak Rifki ya. Ya, betul. Oke, selanjutnya kira-kira kapan Pak Rifki mau mengadakan kegiatan IHT? Rencananya itu Bu, karena Senin kan ada ujian ya Bu ya. Iya. Mungkin hari terakhir ujian Bu, karena hari terakhir ujian itu didesain satu pelajaran sehingga ada jam kosong sambil menunggu pinjer nih Bu. Oh, gitu. Nah, itu saya lakukan untuk kegiatan IHT ini. Oke, bagus sekali ya. Biar lebih cepat, lebih baik Iya, ya Pak betul. Rifki ya. Ya. Oke Pak Rifki, menurut Pak Rifki nih dalam percakapan kali ini apa yang didapat Pak? Wah, banyak sekali ya Bu ya yang saya dapat nih. Antara lain adalah saya lebih tahu dari percakapan ini strategi-strategi saya Bu yang ingin saya lakukan dalam mengatasi masalah-masalah yang selama ini saya pikirkan Bu. Kenapa guru-guru di sekolah saya itu tidak inovatif, tidak kreatif. Jadi dalam percakapan ini saya tahu solusinya dan rencananya nanti akan saya lakukan di hari akhir ujian. Ya, minta doanya juga ya Bu ya, semoga apa yang saya lakukan berhasil. Amin. Iya, jadi Iya. sudah ada gambaran ya Pak dari Iya. percakapan kali ini tuh sudah ada gambaran nanti kegiatan-kegiatan apa yang akan dilakukan, kemudian gambaran-gambaran apa, strategi-strategi apa yang akan Iya. dilakukan oleh sama Pak Betul, Rifki Bu. ya Pak ya. Iya. Oke Pak Rifki, selanjutnya nanti setelah kegiatan coaching ini saya berharap ada kabar baik Ya, dari siap. Pak Rifki Amin. ya. Ya. Dari Pak Rifki, semoga apa ya, selain itu juga ada cerita-cerita lagi yang lebih menarik lagi yang bisa diambil manfaatnya. Ya, siap. Dan kemudian saya juga doakan kepada Pak Rifki semoga Ya. nanti rencananya Pak Rifki itu bisa berjalan dengan lancar. Ya, terima kasih Bu atas doa dan dukungannya. Terima kasih juga atas sesi coaching hari ini sehingga panjenengan membantu saya untuk menemukan solusi yang saya hadapi sekarang. Iya, sama-sama Pak Rifki. Iya. Kiranya cukup sekian dulu Siap, percakapan Bu. dari Iya. kita kali ini. Siap Ya. ya. Tetap semangat ya Pak Rifki. Siap, semangat, Oke, Bu. terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin pamit Ibu. Oke, Iya, monggo. izin. Nah, potong aja. Kak? Potong. Assalamualaikum Guru Hati. Waalaikumsalam Bu Dewi. Tadi sudah melakukan coaching dengan Pak Rifki ya, Guru Hati ya. Nah, sebelum penutupan ya Bu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih. Apa saja yang sudah Ibu lakukan saat melakukan coaching terkait indikator yang diinginkan? Di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan Alur Tirta, yaitu menanyakan tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali coaching untuk menemukan solusi dari permasalahannya.
Ya, menurut saya sebagai observer juga proses coaching tadi Bu Rohati dan Pak Rifki berjalan dengan baik. Kemudian juga proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur Tirta, dan juga Bu Rohati sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan kepada Pak Rifki sehingga Pak Rifki bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan tadi saya melihat juga coaching, yaitu Pak Rifki juga sudah melakukan sesuai dengan prinsip coaching. Nah, sekarang kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang barusan dilakukan, Bu? Kompetensi yang ingin saya lakukan atau yang saya tingkatkan ini, saya akan menggunakan alur Tirta dengan cara yang lebih memahami lagi sehingga kita dapat melakukan coaching lebih baik lagi di kemudian hari. Oke, berarti itu ya Bu ya. Semoga kedepannya Bu Rohati kemudian kita dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Demikian observasi yang sudah saya lakukan pada hari ini, semoga bermanfaat bagi kita. Dan saya tutup. Terima kasih Bu Rohati. Terima kasih. Assalamualaikum Sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gak usah, terus mati. Terus mati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu. Gimana kabarnya Pak Rifki? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Ya. Ya. Kayaknya gembira sekali nih roman wajahnya. Iya dong Bu, harus. Karena mau melakukan coaching ya. Iya. Soalnya saya mendengar ini Pak Rifki mau melakukan kegiatan coaching kali ini, betul ya? Betul Bu. Ah, Iya. persiapan apa nih yang akan dilakukan sama Pak Rifki dalam kegiatan coaching? Jadi persiapannya itu saya kemarin sudah menentukan waktu dan tempatnya Bu ya. Ya. Dan sudah janji juga dengan coach Bu. Oh, Bahwasanya nanti akan dilaksanakan coaching. Oh gitu. Iya. Oke. Ini sebelum kita berdiskusi ya Pak Rifki, ini kita akan mendiskusikan rubrik penilaian apakah sudah sesuai alur Tirta. Ya. Nah, pada coaching kali ini saya akan menilai diantaranya itu alur Tirta, Iya. kemudian bagaimana pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, Ya. kemudian bagaimana coaching merespon Ya. pertanyaan dari coach, Ya. seperti itu nanti yang akan saya nilai ya Pak Rifki ya. Ya. Dari coaching yang akan dilakukan, Ya. kompetensi apa nih yang akan dikembangkan sama Pak Rifki? Yaitu Bu, saya ingin mengembangkan kompetensi yaitu kehadiran secara penuh ya Bu. Dan secara penuh, terus mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot Bu. Oh, gitu. Itu. Berarti ada 3 kompetensi ya Pak Iya, Rifki betul, ya. ada 3, Bu. Oke. Dari 3 kompetensi tersebut, ini kompetensi apa nih yang menjadi fokus yang mau dikembangkan? Yang menjadi fokus saya itu Bu, yaitu mendengarkan secara aktif Bu dan memberikan pertanyaan berbobot. Itu yang menjadi fokus pengembang kompetensi saya. Ada 2 fokusnya ya Pak Iya, ya. betul, ada 2. Yang pertama tadi mendengarkan secara aktif, ya, kemudian dan memberikan pertanyaan-pertanyaan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke, Iya. baik. Selanjutnya apa nih yang menjadi indikator tercapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan dalam kegiatan coaching nanti? Yaitu indikator ketercapaian saya mampu memahami masalah-masalah yang diutarakan oleh coach ya kepada diri saya ya, dengan mendengarkan secara aktif ya, dan mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga dapat menggali potensi-potensi yang dimiliki oleh coach dan mengembangkan coach agar mampu menemukan solusi-solusinya sendiri Bu dari masalah-masalah yang dia utarakan. Gitu ya Pak Rifki ya. Iya. Kayaknya sangat menarik sekali ini nanti coachingnya ya Pak ya. Iya dong Bu, harus Oke. benar. Oke Pak Rifki, ini sebelumnya saya minta izin nih. Nanti pada saat Pak Rifki melakukan coaching, apakah saya diizinkan melihat kegiatan coachingnya Pak Rifki? Oh boleh sekali Bu, boleh ya. Dan saya juga berharap nanti Ibu Rohati mampu meredaksi kegiatan coaching yang saya lakukan dengan coach saya ya. Oke, terima kasih Pak Rifki atas Ya. izinnya. Ya Bu, sama-sama. Ini saya juga kalau boleh berpesan nih Pak Rifki ya. Ya, Nanti boleh. pada saat kegiatan coaching itu agar Pak Rifki itu bisa menerapkan prinsip coaching
di mana prinsip coaching itu yang pertama antara lain kemitraan, Ya. kemudian proses kreatif, Ya. kemudian bisa memaksimalkan potensi. Ya, siap Seperti Bu. itu. Nanti akan saya lakukan dalam kegiatan coaching nanti ya. Oke, dengan demikian kegiatan praobservasi ini Pak Rifki, semoga nanti kegiatan coachingnya Pak Rifki ini bisa berjalan dengan lancar. Terima Ya, siap, kasih. Bu. Cukup sekian dulu untuk praobservasinya. Ya, siap, Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Dewi. Waalaikumsalam Pak Rifki. Oke, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Terima kasih Pak Rifki. Alhamdulillah Bu, baik juga ya. Baik Bu, maaf nih Bu ya, dengar-dengar ada yang ingin mau disampaikan nih. Kira-kira apa ya Bu yang ingin disampaikan? Ya betul Pak Rifki, saya ingin menyampaikan sesuatu. Begini Pak, jadi berkaitan dengan kegiatan belajar mengajar di sekolah saya itu masih banyak guru yang mengajar hanya dengan model ceramah. Sama ya Bu. Ya, padahal kan perkembangan teknologi sangat pesat ya Pak ya. Ya. Kita bisa menggunakan berbagai macam media supaya anak-anak itu tidak bosan. Ya. Sementara di sekolah saya kebanyakan masih menggunakan metode konvensional, yaitu ceramah dan kurang variatif Pak. Oh, begitu ya Bu ya. Jadi kalau saya bisa garis bawahi, itu permasalahan yang Bu Dewi hadapi adalah pembelajaran dari rekan-rekan Ibu ya. Iya. Pembelajaran dari rekan-rekan Ibu itu kurang bervariatif ya Bu ya. Iya betul Pak Rifki. Iya, betul ya. Nah, baik nih. Kira-kira dalam pembicaraan kita kali ini, apa sih yang ingin didapatkan oleh Bu Dewi? Dari pembicaraan ini yang ingin saya dapatkan adalah adanya perubahan dalam mengajar, khususnya dalam menyampaikan materi supaya anak-anak tidak bosan Pak. Oke, jadi yang diharapkan Ibu Dewi adalah perubahan dalam mengajar, Iya, ya betul. agar anak-anak tidak bosan. Iya. Nah, kira-kira nih perubahan apa yang diharapkan oleh Bu Dewi? Perubahan yang saya harapkan itu adanya perubahan dalam mengajar, kemudian penyampaian materi supaya lebih variatif, media yang digunakan juga lebih variatif. Ya. Misalnya bisa menggunakan aplikasi yang sudah ada ya, bisa seperti yang sedang sekarang dipelajari itu ada Voices. Ya. Kemudian guru-guru juga bisa menggunakan paling tidak minimal PowerPoint Pak. Jadi itu lebih baik dibanding ceramah tanpa adanya media, itu akan kurang variatif Pak. Oh, oke, jadi begitu ya. Dari apa yang disampaikan Ibu tadi, seperti metode dan media yang variatif itu, bisa dikatakan pembelajaran yang ideal ya Bu ya. Jadi pembelajaran ideal itu pembelajarannya bisa dengan PowerPoint, pembelajaran yang bervariatif. Nah, kalau kita tingkatkan itu di level 10 ya Bu. Level 10 kan level yang sempurna nih. Ya. Kira-kira posisi rekan-rekan Ibu sekarang di sekolah Ibu nih berada pada level berapa ya Bu? Kalau saya bisa menilai atau menarik level itu kira-kira di sekolah saya itu masih berada di level 6 Pak. Oh, kenapa bisa di level 6? Karena banyak guru-guru yang mengajar dengan menggunakan metode konvensional atau metode ceramah Pak. Oke, nah kira-kira nih kalau misal Ibu bisa mengadakan perubahan-perubahan, nah kira-kira perubahan yang terjadi nanti itu rekan-rekan Ibu ada berada di level berapa? Mungkin bisa ditingkatkan sampai ke level 8 Oh, ya, apa 8 itu kriterianya? karena saya tidak terlalu bermuluk-muluk sampai level di atas 8, karena kalau sudah sampai di level 8 itu kayak menurut saya itu sudah cukup memuaskan, karena memang banyak guru-guru yang masih menggunakan metode sama. Oh, oke, jadi begitu ya Bu. Kira-kira bisa dinyatakan pada level 8 ya. Ya. Nah, untuk meningkatkan ke level tersebut nih, dari level 6 ke level 8, usaha apa nih yang akan dilakukan Bu Dewi dalam melakukan perubahan-perubahan tadi atau menciptakan perubahan-perubahan pada rekan Bu Dewi agar mampu bisa bervariatif dalam pembelajarannya? Rencana langkah yang akan saya lakukan yang pertama yaitu mengadakan mentoring, kemudian pendampingan secara individu antara saya dan guru yang lain secara face to face Pak, biar percakapannya lebih santai. Oh, baik, jadi rencananya akan melakukan mentoring ya Bu ya? Iya, Pak. Mentoring yang baik. Kira-kira adakah nih strategi yang lainnya Bu selain mentoring tadi? Kalau selain mentoring
nanti saya mungkin saya akan konsultasi dengan Bapak Kepala Sekolah. Kemudian untuk mengadakan kegiatan semacam IHT. Kemudian tujuannya untuk meningkatkan kompetensi guru dalam mengajar supaya bisa lebih variasi, Pak. Oke, baik. Berarti Ibu Dewi akan merencanakan nih dengan berbagai strategi antara lain mentoring ya Bu ya, terus pendampingan dan pelatihan. Nah, dari ketiga ini menurut Bu Dewi, strategi atau langkah mana nih yang menurut Bu Dewi lebih nyaman dilakukan dan cepat dilakukan? Kalau menurut saya metode atau strategi yang lebih nyaman saya lakukan yaitu dengan mentoring, karena tidak butuh waktu yang lama, jadi bisa langsung dilakukan secara face to face. Oh, berarti mentoring ya Bu ya? Iya Pak. Nah, dalam mentoring ini nih Bu Dewi memerlukan support atau dukungan dari siapa saja nih Bu? Kalau mungkin nanti saya membutuhkan rekan guru di sekolah. Rekan guru itu yang pertama yang ahli IT, Ya. kemudian yang sudah menggunakan pembelajaran yang bervariatif. Ya. Seperti nanti saya punya teman yang ahli IT itu ada Pak Hasan, Ya. dan yang bervariatif itu ada Bu Santi. Oh, ya. Oke, jadi dalam melakukan mentoring nanti Ibu akan berkolaborasi ya Iya, dengan Pak Hasan dan Bu Santi. Bu Santi ya. Nah, oke, kira-kira nih kapan nih Bu Dewi bisa melakukan mentoring? Insya Allah nanti secepatnya, mungkin kalau untuk saat ini kan sudah mendekati ujian ya Pak ya, Iya, semester. Nanti kemungkinan di sela-sela kekosongan pada saat tidak mengawasi atau saat-saat kosong saya juga akan melakukan itu Pak. Oh, oke, ya, jadi dalam waktu dekat tapi setelah ujian ya Bu ya. Iya. Oke, nah nih Bu Dewi, menurut Ibu nih apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita tadi? Yang saya dapatkan dalam percakapan kali ini yaitu mendapatkan gambaran bagaimana caranya mengadakan perubahan dalam mengajar. Saya akan mengadakan kolaborasi dengan rekan guru yang sudah mengajar secara variasi, kemudian rekan guru yang memiliki IT yang cukup ahli, Iya. ya begitu Pak. Jadi ada gambaran. Oke, alhamdulillah ya Bu ya. Ini sudah tadi strategi udah ada, udah Ibu kemukakan sendiri. Nah, selanjutnya Bu, nanti saya tunggu kabarnya ya. Setelah nanti Ibu melakukan mentoring pada rekan-rekan Ibu, nanti setelah itu kita akan adakan pertemuan lagi ya Bu ya. Biar saya juga nih penasaran Bu, dari rencana aksi yang akan Ibu lakukan itu nanti ada cerita apa ya. Oke, terima Iya. kasih Pak Rifki sudah mau mendengarkan cerita saya, kemudian juga sudah saya menemukan atau solusi yang permasalahan dari yang saya alami. Mudah-mudahan apa yang saya lakukan nanti ada manfaat dan ada perubahan di sekolah saya ya Pak. Amin. Ya, sama-sama Bu ya. Nah, silakan nanti kalau udah melakukan mentoring cerita lagi ke saya ya. Dengan senang hati saya akan mendengarkan cerita Ibu biar saya juga bisa belajar dari pengalaman-pengalaman Ibu dalam mengatasi masalah tadi. Oke, demikian Bu. Ada lagi yang mau disampaikan? Cukup Pak. Cukup. Oke, terima kasih Bu atas pitching pada hari ini, menyenangkan sekali. Semoga Ibu bisa dapat melakukan strategi-strategi tadi yang sudah diungkapkan. Semoga bisa berjalan lancar ya Bu ya. Terima kasih. Oke, Pak terima kasih Rifki. Bu. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Rifki. Waalaikumsalam Bu Rati. Tadi sudah melakukan coaching dengan Bu Dewi ya? Alhamdulillah sudah Bu. Oke. Ya. Gini Pak Rifki, sebelum penutupan ini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Ya, boleh Bu. Iya. Monggo. Apa saja yang sudah Bapak lakukan saat melakukan coaching terkait dengan indikator yang diinginkan? Di coaching kali ini tubuh saya sudah melakukan coaching dengan alur kita ya Bu ya. Ya, menanyakan tujuan, terus identifikasi masalah yang dihadapi oleh Bu Dewi, terus menggali tentang potensi rencana aksi yang akan dilakukan Bu oleh Bu Dewi, dan juga memunculkan keputusan-keputusan bertanggung jawab yang diungkapkan oleh Bu Dewi, sehingga alur tersebut bisa menjadikan coach itu semakin kuat pendiriannya Bu dalam mengatasi masalah-masalah yang ia hadapi. Oke, iya. Tadi menurut saya sebagai observer nih ya Pak Rifki, proses coaching tadi antara Pak Rifki dengan Bu Dewi ini sudah berjalan dengan baik. Alhamdulillah, Ya, Bu. alhamdulillah. Dan juga proses alurnya
ini juga sudah sesuai dengan alur kita seperti tadi yang disampaikan sama Pak Rifki. Ya. Ya, dan juga Pak Rifki sudah berusaha maksimal menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot pada Bu Dewi, sehingga Bu Dewi sebagai coaching ini bisa menemukan solusinya sendiri dari permasalahan yang dihadapi oleh Bu Dewi, dihadapi oleh Bu Dewi. Dan tadi coach juga sudah melakukan sesuai dengan prinsip coaching. Tadi menurut observasi saya terhadap Pak Rifki. Ya. Oke. Selanjutnya ini kompetensi apa lagi nih yang akan dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang barusan dilakukan sama Pak Rifki? Yang ingin saya kembangkan ke depannya itu Bu, yaitu saya ingin lebih mendalami tentang alur-alur tirta itu Bu, karena menurut saya itu kelihatannya mudah tapi agak sulit ketika dalam pelaksanaannya ya, kadang tertukar antara rencana aksi muncul di awal itu Bu. Jadi saya ingin memperdalam alur tirta agar nanti kegiatan coaching yang akan saya lakukan ke depan itu bisa menjadi lebih baik lagi Bu, dan coaching juga bisa merasa nyaman dan dapat terbantu dalam kegiatan coaching nanti yang akan saya lakukan. Gitu ya Pak Rifki ya. Oke. Semoga nanti kedepannya bisa melakukan kegiatan coaching lebih baik lagi ya Pak Rifki ya. Baik Pak Rifki, demikian observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan Pak Rifki bisa melakukan coaching lebih baik lagi ya Pak ya. Amin. Oke, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum Bu Dewi. Waalaikumsalam Pak Rifki. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Bagaimana kabar Pak Rifki? Alhamdulillah baik Bu. Saya kesini, saya tuh dengar ya Ibu itu mau melakukan kegiatan coaching. Apa nih persiapan Ibu dalam merencanakan kegiatan coaching yang akan dilaksanakan nanti? Ya, saya memang rencana mau mengadakan coaching. Persiapannya sudah saya lakukan, yaitu yang pertama menentukan waktu, kemudian tempat, dan kebetulan saya juga sudah janjian dengan Bu Rohati untuk melakukan coaching Pak. Oh ya. Nah, dari coaching yang akan dilakukan nanti nih, apa kompetensi yang ingin dikembangkan oleh Bu Dewi? Saya ingin mengembangkan, yang pertama nanti saya ingin mengembangkan kehadiran penuh Pak. Kehadiran penuh. Ya, kemudian yang kedua mendengarkan aktif, yang ketiga memberikan pertanyaan yang berbobot. Oh, jadi ada 3 ya Bu ya? Iya. Oh ya. Nah, dari 3 kompetensi ini nih, apa yang menjadi fokus Ibu untuk pengembangannya? Fokus saya nanti yang saya akan kembangkan yaitu yang pertama mendengarkan aktif, yang kedua itu memberikan pertanyaan yang berbobot. Oh, jadi ada 2 ya Bu ya yang menjadi fokusnya. Satu mendengarkan aktif, yang kedua apa tuh pertanyaan yang memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah, apa nih yang menjadi indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan dalam kegiatan coaching hari ini? Jadi ketercapaiannya atau indikatornya yang pertama, nanti saya mampu memahami masalah-masalah yang diutarakan oleh coach saya. Kemudian saya mampu memberikan pertanyaan yang berbobot sehingga coach saya juga mampu menggali potensi dari coach untuk menemukan solusi dari permasalahannya Pak. Oh gitu. Nah Bu, di sini saya mohon izin ya untuk menjadi observer dalam kegiatan coaching yang akan Ibu lakukan. Boleh tidak Bu? Oh, dengan senang hati Pak, saya sangat senang sekali. Saya berharap Pak Rifki bisa memberikan masukan kepada saya nantinya Pak. Oke, terima kasih Ibu. Saya juga berpesan nih agar nanti dalam kegiatan coaching yang akan Ibu lakukan dengan coachingnya agar dapat menerapkan prinsip coaching ya Bu ya. Yang pertama itu kemitraan, terus proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Ya Pak, siap. Saya lakukan. Oke, ya demikian saja ya Bu kegiatan pra-observasi kucing pada hari ini. Semoga nanti kucingnya bisa berjalan dengan lancar ya Bu ya. Amin. Makasih Pak Rifki. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jeda. 3.
Assalamualaikum Bu Rohati. Waalaikumsalam Bu Dewi. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Rohati? Alhamdulillah kabar saya baik. Bu Dewi bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga baik. Alhamdulillah. Baik Bu, maaf nih Bu, dengar-dengar Ibu mau menyampaikan sesuatu ya? Iya nih Bu, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan sama Bu Dewi. Baik Bu, silakan Bu. Jika ada ingin disampaikan, apa ya yang ingin disampaikan oleh Bu Rohati? Begini Bu, berkaitan dengan kegiatan belajar mengajar di sekolah saya, ini saya mengamati di sekolah saya itu banyak Bapak Ibu guru yang mengajarnya itu masih konvensional, cenderungnya itu monoton dengan ceramah, jadi kurang bervariasi Bu, seperti itu. Oke, kalau saya bisa garis bawahi, permasalahannya adalah pembelajaran dari rekan-rekan guru ini kurang bervariasi ya Bu? Iya betul Bu, metode mengajarnya maupun medianya itu kurang variatif. Baik, kira-kira dalam pembicaraan kita kali ini apa sih yang ingin didapatkan? Dari pembicaraan kali ini tuh saya ingin mendapatkan ada perubahan dalam mengajar, khususnya dalam penyampaian materinya Bu, supaya anak-anak itu tidak bosan dalam kegiatan belajar mengajar. Jadi diharapkan Bu Rohati adanya perubahan ya Bu. Kira-kira perubahan apa yang diharapkan Bu Rohati? Perubahan yang saya harapkan itu adanya perubahan dalam kegiatan mengajar Bu, dalam menyampaikan materi itu supaya lebih variatif, baik media maupun apa itu Bu, baik media maupun cara mengajarnya ya, seperti itu kan. Bisa menggunakan berbagai aplikasi yang ada sekarang kan, seiring berkembangnya teknologi semakin canggih, itu kan banyak aplikasi ya Bu yang bisa digunakan dalam kegiatan belajar mengajar, seperti yang sedang tren-tren ini Bu, yaitu semacam puisi seperti itu Bu, atau mungkin bisa juga menggunakan media yang menarik lagi, semacam PowerPoint tapi yang dari Canva, itu kan banyak Bu. Nah itu minimal seperti itulah, jadi dalam mengajar itu lebih kelihatan variatif, tidak monoton hanya ceramah saja, seperti itu Bu. Oke, dari apa yang disampaikan Bu Rohati, seperti metode media yang variatif itu bisa dikatakan pembelajaran yang ideal. Iya. Kalau kita buat tingkatan itu levelnya 10. Iya. Nah sekarang kalau dilihat dari di sekolahan Ibu, kira-kira sudah di level berapa? Kalau saya mengamati di sekolahan saya itu masih di level 6 Bu, karena masih banyak guru-guru yang menggunakan metodenya itu metode konvensional, yaitu ceramah. Oke, kalau misal bisa diadakan perubahan, kira-kira bisa sampai di level berapa Bu Rohati? Mungkin bisa di sekitar level 8 ya Bu, karena banyak guru-guru yang senior. Ini biasanya kalau diadakan perubahan itu agak sulit Bu, jadi saya perkirakan itu hanya sampai level 8. Oke, berarti kira-kira bisa ditingkatkan sampai level 8 ya Bu? Iya. Untuk meningkatkan level tersebut, kira-kira usaha apa nih yang akan dilakukan oleh Bu Rohati untuk bisa menciptakan perubahan guru dalam mengajar lebih variasi? Kalau upaya saya, rencana saya itu mengadakan mentoring atau mungkin pendampingan individu Bu. Jadi saya dengan guru yang lain ini secara face to face berbicara agar lebih enak Bu, seperti itu. Baik, jadi rencananya akan melakukan mentoring ya Bu. Kira-kira ada strategi yang lain nggak Bu? Kalau selain mentoring, ini nanti saya akan mengadakan koordinasi dengan kepala sekolah. Ini saya mengusulkan untuk mengadakan semacam pelatihan, misal seperti IHT ataupun workshop seperti itu. Tujuannya untuk meningkatkan kompetensi para bapak ibu guru agar mengajarnya itu bisa lebih variatif. Baik, berarti Bu Rohati akan merencanakan dengan berbagai strategi antara lain mentoring, kemudian pendampingan dan pelatihan. Iya. Nah, dari ketiga ini menurut Bu Rohati, strategi atau langkah yang mana yang lebih nyaman dilakukan dengan cepat? Kalau menurut saya itu mentoring ya Bu. Kalau misalkan pelatihan semacam IHT dan workshop itu kan
membutuhkan persiapan yang agak lama ya Bu ya, butuh biaya yang cukup banyak juga, kemudian waktu juga agak lama juga, tidak bisa dalam waktu yang singkat seperti itu. Jadi menurut saya yang lebih nyaman itu mentoring. Oh, berarti mentoring ya Bu. Iya. Dalam mentoring ini Bu Rohati memerlukan support atau dukungan dari siapa saja nih Bu? Iya, dalam kegiatan mentoring ini yang jelas saya tidak bisa melakukan sendiri ya Bu ya. Saya butuh pihak lain, ini antara lain guru-guru di sekolah saya yang ahli IT. Biasanya kalau guru yang ahli IT ini kan punya banyak atau paham berbagai macam aplikasi yang bisa diterapkan dalam kegiatan belajar mengajar. Kemudian selain itu saya juga akan minta bantuan sama Bapak Ibu yang sudah bisa mengajar secara variatif. Ini di sekolah saya ada yang namanya Bu Nunung, kemudian Pak Joko. Jadi nanti saya akan meminta bantuan kepada beliau. Oke, berarti dalam melakukan mentoring itu Ibu akan berkolaborasi dengan rekan guru yang lain ya Bu? Iya, betul. Oke, kira-kira kapan Ibu akan melakukan mentoring? Insya Allah secepatnya Bu Dewi, saya akan melakukan kegiatan mentoring. Kalau tidak ada hambatan, minggu depan akan saya lakukan kegiatan mentoring dengan Bapak Ibu guru yang ada waktu tentunya. Kemudian nanti saya akan berkoordinasi dengan guru yang lain dan guru yang bisa membantu saya. Nah, sekarang menurut Bu Rohati dalam percakapan kali ini apa yang didapat? Dalam percakapan kali ini yang saya dapatkan ini, saya mendapatkan gambaran bagaimana cara mengadakan perubahan pada Bapak Ibu guru di sekolah saya. Assalamualaikum Bu Dewi. Waalaikumsalam Pak Rifki. Oke, gimana kegiatan coachingnya tadi? Alhamdulillah lancar Pak. Alhamdulillah ya, tadi sudah melakukan coaching dengan Ibu Rohati ya? Iya Ibu Rohati. Oh, iya. Itu sudah baik ya Bu ya. Jenengan sudah menyalurkan alur-alur coaching pada kegiatan tadi itu sesuai dengan alur kita. Nah Bu, sebelum penutupan ya Bu ya, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih. Boleh kan Bu? Boleh, silakan Pak Rifki. Oke, yang pertama nih, apa saja yang sudah Ibu lakukan saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Jadi setelah saya tadi melakukan coaching, itu saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta Pak. Oh, iya. Yaitu di situ menanyakan tentang tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut bisa menggali kunci untuk menemukan solusi permasalahannya Pak. Ya, betul sekali Bu ya. Menurut saya juga sebagai observer, proses coaching tadi itu antara Bu Dewi dan Ibu Rohati sudah berjalan dengan baik dan memberi pertanyaan pada Bu Rohati yang benar-benar menggali potensi Bu Rohati ya Bu ya, dan sesuai alur kita juga. Nah, tadi juga coach sudah melakukan sesuai dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, terus proses kreatif dan meningkatkan kompetensi. Nah Bu, selanjutnya nih pertanyaan terakhir ya Bu ya, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan oleh Bu Dewi berdasarkan hasil coaching yang baru dilakukan tadi? Kompetensi yang akan saya lakukan atau yang saya kembangkan lagi itu akan menggunakan alur tirta dengan yang lebih memahami lagi, sehingga coaching untuk selanjutnya itu lebih baik lagi Pak. Ya, ganti tidak kaku ya Bu ya. Iya. Biar lebih rileks, lebih nyaman dan berjalan mengalir seperti kita. Oke Ibu, itu saja ya. Nanti semoga kedepannya apa yang diharapkan oleh Bu Dewi bisa terlaksana dan dapat melakukan kegiatan coaching lagi dengan lebih baik daripada hari ini. Ya Bu ya. Demikianlah observasi yang saya lakukan pasca kegiatan coaching. Kurang lebihnya saya maaf ya Bu ya. Semoga kita semua dapat belajar dari kegiatan ini. Terima kasih Bu Dewi. Terima kasih Pak Rifki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.